Oleh karena itu sumber energi sumber energi untuk sel-sel saraf itu hanya didapatkan lewat aliran darah saja, karena tidak ada tempat penyimpanan glukosa di dalam otak. Jadi satu-satunya cara itu ikut dengan aliran darah untuk aliran glukosanya atau suplai glukosanya. Nah, itulah kenapa pada penderita atau seseorang yang mengalami hiperglikemi itu jauh lebih baik daripada yang hipoglikemi. Karena apa? Jika seseorang mengalami hiperglikemia atau glukosa darah itu dia meningkat, otomatis dia akan mengalami diabetes mellitus. Tetapi itu masih bisa dirawat ya. Tetapi kalau seseorang yang mengalami hipoglikemia atau dia kekurangan glukosa darah, yang ditakutkan adalah terjadi yang pertama misalkan pingsan, yang kedua adalah kematian mendadak. Karena apa? Karena suplai glukosa untuk ke dalam otaknya itu dia tidak ada, sehingga takutnya adalah terjadi kematian sel saraf dan kemudian menyebabkan kematian. Ini adalah skema dasar metabolisme karbohidrat. Sebagai senternya di sini adalah glukosa. Jika glukosa ini kemudian dia dirubah menjadi pirufat dan laktat, kemudian dirubah lagi menjadi asetil-CoA, masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian transport elektron sehingga menghasilkan energi, maka itu dinamakan, yang satu adalah glikolisis. Ya, jadi pembentukan energi dari glukosa itu dinamakan glikolisis. Kemudian jika kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, maka tubuh itu melakukan pencegahan, yaitu dengan membuat glikogen. Glikogen ini lokasinya itu di dalam hati. Jadi glukosa yang berlebihan nantinya itu dirubah menjadi glikogen yang disimpan di hati serta ada di otot. Untuk di hati itu untuk menyeimbangkan kadar glukosa darah, sedangkan kalau misalkan di otot dia biasanya digunakan langsung untuk pergerakan. Kemudian jika sewaktu-waktu ternyata kita itu membutuhkan glukosa, maka glikogen ini nanti juga dapat dipecah menjadi glukosa, yaitu melalui proses yaitu namanya glikogenolisis. Lisis itu artinya pemecahan, berarti glikogenolisis berarti glikogen yang dipecah, yang mana glikogen ini dipecah menjadi glukosa. Tetapi ternyata pembentukan energi yang lain itu ternyata juga bisa berasal dari protein dan lemak. Lah, sumber yang selain dari karbohidrat inilah yang dinamakan dengan gluconeogenesis. Contohnya di sini ya. Ketika asam amino itu kan protein, gliserol itu berarti lemak. Berarti apa? Jika lemak dan protein ini digunakan untuk membentuk glukosa, kemudian masuk menjadi pirufat dan laktat, kemudian dia masuk ke dalam asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian kemudian masuk ke transport elektron sehingga menghasilkan energi, maka itu dinamakan gluconeogenesis. Ini adalah prosesnya ya. Jadi ini adalah proses glikolisis, yaitu glikolisis itu terjadi perubahan. Glikolisis pada dasarnya itu terjadi dua tahap, yaitu ada yang anaerob serta ada yang aerob. Jika anaerob itu lokasinya dia ada di sitosol atau sitoplasma, sedangkan kalau aerob dia lokasinya ada di mitokondria. Jika di sitosol itu berarti tanpa menggunakan oksigen, itulah kenapa hasilnya juga relatif sedikit. Glikolisis anaerob ini terjadi perubahan glukosa menjadi asam pirufat dan 2 ATP. Laktatnya mana? Laktatnya itu terbentuk jika semisalkan energi yang dihasilkan tersebut itu nanti dia
Laktatnya di mana? Itu laktatnya itu misalkan 2 ATP ini langsung digunakan sehingga pirufat itu langsung berubah menjadi laktat. Nah, laktat inilah yang seringkali muncul menjadi rasa capek ya. Jadi memang proses yang ada di sitosol ini yaitu glikolisis anaerob itu prosesnya itu cepat. Cuman dia kejelekannya adalah mudah lelah karena munculnya laktat itu. Jadi akan menghasilkan 2 ATP dan 2 laktat ya. Kemudian jika semisalkan energi tersebut itu tidak digunakan ya, jadi misalkan kita dalam kondisi santai seperti itu, maka glukosa itu akan dirubah menjadi 2 ATP dan 2 pirufat. Kemudian 2 pirufatnya itu akan masuk ke dalam mitokondria. Prosesnya ini adalah dekarboksilasi oksidatif, yang mana 2 pirufat menjadi 2 asetil CoA. 2 asetil CoA ini kemudian ingat syarat masuk ke dalam siklus Krebs itu harus dalam kondisi asetil CoA. Jadi asetil CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs, baru setelah masuk ke siklus Krebs nanti dia akan masuk ke transport elektron. Transport elektron inilah sehingga kemudian dia akan menghasilkan energi yang besar ya, yaitu 34 ATP. Jadi jika ditotal dari satu glukosa itu akan menghasilkan berapa? Jadi 2 ATP pada saat di sitosol atau glikolisis anaerob, kemudian masuk ke glikolisis anaerob, di siklus Krebs menghasilkan 2 ATP dan ditransport elektron 34 ATP dijumlahkan menjadi 1 yaitu 38 ATP. Jadi yang dihasilkan kurang lebih sekitar 38 ATP. Ini adalah penjabaran mengenai glikolisis anaerob, yaitu ini adalah glukosa. Glukosa ini nanti dia akan dirubah mengalami glikolisis anaerob sehingga menghasilkan apa? Sehingga menghasilkan 2 ATP. 2 ATP ini dan 2 pirufat. Ingat, ketika ATP ini digunakan secara langsung ya, misalkan energinya dipakai secara langsung, maka 2 pirufat ini dia akan berubah menjadi 2 laktat. Misalkan ketika kalian berolahraga atau terburu-buru ya, lari terburu-buru, meskipun kalian dalam kondisi lemas ya, tapi kalau misalkan kalian kemudian disuruh untuk lari dengan tiba-tiba, maka kalian menggunakan glikolisis anaerob, karena posisi lari itu ketika lari kalian tidak akan menghirup udara banyak, sehingga memang sel melakukan glikolisis anaerob. Tapi setelah lari pasti kalian akan ngos-ngosan lah. Proses ngos-ngosan itulah kalian akan mengganti oksigen sebanyak-banyaknya ya. Dan di situ pasti kalian juga diikuti dengan rasa capek ya. Dengan rasa capek itu karena akibat penimbunan laktat di situ. Ya, di sini glukosa masuk ke dalam sel, kemudian di sitosol dia mengalami glikolisis anaerob menghasilkan 2 ATP dan 2 asam pirufat. Kemudian 2 asam pirufat ini akan menghasilkan laktat jika langsung digunakan. Hasil metabolisme anaerob itu adalah 2 ATP dan 2 laktat, terjadi pada bakteri dan hewan dalam kondisi hipoksia. Hipoksia ini adalah kekurangan oksigen. Pada kebanyakan jaringan ini biasanya menjadi persediaan energi seluler terakhir. Ingat ya, sebenarnya kalau ini digunakan langsung maka akan menghasilkan langsung 2 laktat, tetapi kalau misalkan digunakan untuk jangka panjang maka akan menghasilkan 2 ATP dan 2 pirufat. Kemudian kita masuk ke dalam glikolisis aerob. Ingat, glikolisis aerob itu meliputi tahapannya ada
glikolisis anaerob. Mohon maaf saya lupa untuk mencantumkan di sini. Ada glikolisis anaerob, kemudian ada pembentukan asetil-CoA, kemudian ada siklus Krebs dan transport elektron. Ingat, glikolisis aerob itu terjadi karena apa? Karena dua piruvat yang dihasilkan glikolisis anaerob. Itulah kenapa jika ada pertanyaan berapa energi yang dihasilkan oleh glikolisis aerob itu, ingat aerob itu juga meliputi glikolisis anaerob, maka tetap totalnya itu nanti tetap 38 ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa energi yang dihasilkan oleh glikolisis anaerob, jawabannya adalah 2 ATP. Mengapa? Karena dia tanpa menggunakan oksigen dan dia lokasinya ada di sitosol, seperti itu. Nah, di sini glukosa ini bisa apa yang setelah kita makan, atau bisa juga breakdown dari glikogen ya. Kemudian menjadi 2 ATP dan 2 piruvat di glikolisis anaerob. Kemudian 2 piruvatnya ini dia masuk ke dalam mitokondria melalui proses dekarboksilasi oksidatif, kemudian menjadi 2 asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs ya. Siklus Krebs, kemudian transport elektron itu lokasinya ada di mitokondria. Itulah kenapa banyak yang bilang penghasil energi terbesar di dalam tubuh itu adalah mitokondria. Karena apa? Karena di mitokondria ini ada pengikatan oksigen yang mana dia itu untuk menghasilkan